Halo bosku, gimana kabarnya? Sehat kan? Kuota masih banyak juga kan? Kali ini kita akan mengulas alur cerita dari film yang bergenre horor. Film ini berjudul The Mermaid, yang berarti Putri Duyung. Eits, namun Putri Duyung di sini bukan seperti Putri Duyung ada di kartun, melainkan makhluk menyeramkan yang menyerupai Putri Duyung. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share channel ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang dan menjadi hiburan buat kalian semua. Kalau udah, yuk kita gaskan. Di awal film dikatakan bahwa orang-orang Rusia kuno memiliki sebuah pantangan yang tidak boleh dilanggar, bahwa jangan pernah berjalan di tepi danau pada malam hari, karena ada seorang putri duyung yang akan muncul dan merayumu untuk menyukaimu. Jika kamu terpesona dengan rayuannya, maka kamu akan ditarik oleh putri duyung itu dan dibawa ke dasar laut menuju kerajaannya. Dan jika kau menolak rayuannya, maka kamu akan dihantui oleh putri duyung itu sampai akhir hidupmu. Dan hanya ada satu cara untuk mencegah hal itu, yaitu dengan memberikan seseorang yang kamu anggap berharga agar terbebas dari kutukan putri duyung itu. Mirip seperti memberikan tumbal. Kemudian scene berpindah kepada seorang laki-laki yang berada di tengah danau sendirian. Saat dihampiri istrinya, matanya berubah berwarna merah. Ia langsung terjun ke dalam danau seakan-akan seperti terhipnotis. Namun tiba-tiba laki-laki itu muncul dari danau dan langsung memeluk istrinya. Tak lama kemudian istrinya malah ditarik ke dalam danau. Saat suaminya ingin menolongnya, nampak tangan yang pucat sedang menarik istrinya ke dasar danau, hingga istrinya pun tewas. Dan film The Mermaid Lake of the Dead pun dimulai. Scene pun berpindah kepada dua pasangan yang bernama Roman dan Marin. Mereka sedang belajar berenang. Pasangan ini akan melangsungkan pernikahan dalam waktu yang dekat. Kemudian mereka didatangi oleh teman mereka yang bernama Elia. Elia, namanya kok seperti perempuan, anjir. Elia pun mengajak Roman untuk duel lomba renang dan membuktikan siapa yang tercepat. Saat mereka sedang duel, Marin pun mencoba untuk berenang sendirian. Alhasil ia pun tenggelam akibat tidak bisa berenang. Untung saja Roman dengan sigap datang menyelamatkan Marin yang tengah lemas tenggelam. Malam harinya Roman dan Elia pergi ke sebuah rumah bekas tempat tinggalnya dulu. Ia mengatakan bahwa ibunya dulunya meninggal di danau dekat rumah itu, dan sekarang ayahnya jadi gila akibat hal itu. Sedikit informasi bahwa dua orang di awal film tadi itu adalah ayah dan ibu dari Roman. Di dalam rumah, Ilya mengajak teman-temannya untuk mengadakan pesta pelepasan bujang kepada Roman tanpa sepengetahuan Roman. Ilya juga membawa gadis-gadis yang seksoi untuk memeriahkan pesta itu. Namun Roman menolak hal itu. Ia pun pergi ke sebuah danau dekat rumahnya dan langsung berenang di sana. Namun ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Ia pun bergegas naik dari dalam air, dan ternyata ada seorang wanita yang muncul di depan dia. Dia pun dicepok oleh wanita itu yang seakan-akan Roman berada dalam hipnotisnya. Pagi harinya teman-temannya mencari Roman dan menemukan Roman sedang pingsan di danau. Roman pun dibawa pulang oleh teman-temannya. Sementara Ilya menemukan sebuah sisir dari wanita yang ditemui oleh Roman malam itu dan langsung mengambilnya. Scene pun berpindah kepada Roman dan Ilya yang sedang berlatih renang. Roman berencana makan malam bersama Marin. Namun Roman tak kunjung datang lantaran latihan Roman yang sangat lama. Singkat cerita, Roman pun jatuh sakit lantaran latihannya yang sangat lama. Scene berpindah kepada Marin yang sedang visi dengan Olga. Olga adalah kakak kandung dari Roman. Ia menceritakan tentang sisir yang ditemukan di baju Roman kepada Olga. Olga yang seakan tahu tentang sisir itu langsung mencari sebuah foto. Dan benar saja, ternyata sisir itu seperti sisir ibunya yang ada di foto. Scene pun berpindah kepada Roman yang sedang lomba renang. Saat ia memasuki air, tiba-tiba ia langsung berpindah ke danau. Dan muncul sosok wanita yang berambut pirang sedang mengelus kepala Roman. Dan ya, ternyata itu hanyalah halusinasi dari Roman yang sedang pingsan. Roman pun dibawa ke rumah sakit. Ia menceritakan kepada Marin bahwa ia selalu bertemu dengan seorang perempuan di danau. Wanita itu selalu membuat ia seakan-akan menghipnotis ia, dan ia selalu mengatakan
apakah mencintainya? Dan langsung mencepok mulut Roman, kata si Roman. Merin yang berperan pun langsung pergi meninggalkan Roman. Saat Roman mengejar Merin, namun ia malah terjebak di salah satu ruangan. Dan tiba-tiba, ya, dari balik plastik muncul si Putri Duyung yang menerkam Roman. Saat teman-temannya masuk ruangan itu, Roman malah tak sadarkan diri. Olga pun menyarankan untuk pergi ke rumah ayahnya Roman, yang otomatis itu ayahnya Olga juga. Sesampainya di sana, Merin menunjukkan sisir yang ia temukan kepada ayahnya Roman. Ayahnya Roman langsung menjawab tidak tahu dan langsung mengusir mereka. Seakan-akan ayahnya menyembunyikan sesuatu. Mereka pun memaksa ayahnya Roman untuk memberitahu yang sebenarnya. Karena terpaksa, ayahnya pun menceritakan semuanya, bahwa dahulu ia ditemui oleh seorang wanita di sekitar danau. Ia menanyakan kepada ayahnya apakah ia mencintainya. Namun ayahnya menolak cintanya, sehingga ia pun terus diteror oleh Putri Duyung itu. Namun istrinya seperti tahu cara menghentikan teror itu. Ibunya Roman pun berinisiatif untuk memberikan tubuhnya kepada Putri Duyung itu untuk melepaskan ayahnya dari teror Putri Duyung itu. Tetapi ayahnya yang sangat mencintai ibunya tidak tega itu terjadi, hingga ia pun menjadi gila. Ayahnya juga memberitahukan bahwa ada sesuatu di bawah dermaga di danau itu. Mendengar cerita itu, mereka pun langsung bergegas menuju danau. Sesampainya di sana, Elia pun langsung terjun ke danau untuk mencari sesuatu itu. Sementara Merin menjaga Roman yang sakit di rumah. Di dalam danau, Elia menemukan sebuah batu nisan bertulisan Lisa Grigerieva. Namun, ia malah diserang oleh Putri Duyung. Tapi ia berhasil keluar dari dalam air dengan selamat. Sementara Merin bertemu dengan wanita yang seperti membaca mantra. Berikan aku milikmu yang kamu cintai, dan ambil milikmu, kata si wanita itu. Namun saat melihat Merin, wanita itu pun malah menyerang Merin dengan muka dan kukunya yang hitam. Ternyata itu adalah halusinasi dari Merin saja. Merin pun pergi ke rumah untuk memeriksa Roman. Saat sampai di rumah, Roman malah ditarik oleh Putri Duyung itu. Namun dengan sigap, Merin berhasil menghentikannya. Singkat cerita, mereka bertiga pun berdiskusi tentang kejadian itu. Olga menyangka bahwa kejadian itu karena mereka mengambil sisir dari Putri Duyung itu dan harus mengembalikannya. Merin memberitahukan kepada Olga bahwa ia melihat seorang wanita yang seperti melakukan ritual di gudang, sehingga ia harus melakukan itu untuk mengembalikan sisir itu. Di gudang, Merin mulai melakukan ritual, sedangkan Ilya berjaga di luar dan Olga menjaga Roman di rumah. Di luar, Ilya ditemui oleh si Putri Duyung. Putri Duyung itu berkata kepada Ilya, "Apakah kau mencintaiku?" Ilya yang terhipnotis pun berkata, "Iya." Dan scene pun berpindah kepada Olga yang diserang oleh Roman yang sedang kerasukan. Namun, Roman kembali sadar hingga Olga pun bisa diselamatkan. Sementara Merin yang melakukan ritual juga diserang oleh Putri Duyung itu. Namun di sini Putri Duyung seperti memberikan penglihatan masa lalu tentang dirinya. Maksudnya si Putri Duyung, bahwa si Putri Duyung dulu mempunyai seorang kekasih. Namun kekasihnya malah mengkhianatinya. Si Putri Duyung yang dikhianati akhirnya membunuh pasangan dari kekasihnya, dan ia juga bunuh diri terjun ke danau. Scene pun berpindah kepada Roman yang telah sadarkan diri. Ia mencari kekasihnya Merin dan di sana bertemu dengan Merin. Namun, Merin di sini seperti menggunakan kaki bunsin untuk memperbanyak dirinya. Roman ditanya oleh kaki bunsin Merin, "Apakah kau mencintaiku?" katanya. Sampai-sampai Roman bingung di mana Merin yang asli. Tetapi dengan kekuatan cinta, Roman berhasil menemukan Merin yang asli dan langsung mencepok Merin. Sehingga kaki bunsin Merin pun menghilang dan batu nisan dari Putri Duyung itu juga ikut pecah. Hari pun sudah pagi, mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana karena mereka menyangka kutukan itu sudah hilang. Saat mereka ingin pergi, si Ilya malah tidak ada. Roman yang khawatir pun mencari Ilya ke dalam rumah. Saat memasuki ruangan bawah tanah, ternyata si Ilya sudah terapung di genangan air itu, karena ruangan bawah tanah itu terendam oleh danau. Roman pun bergegas menyelamatkan Ilya, namun Ilya sudah ditarik oleh sesuatu ke dalam air, sehingga Roman pun tidak dapat menemukannya. Kemudian Roman mendengar suara, "Akan kuambil semua yang kau cintai." Dan ia pun diserang oleh si Putri Duyung itu. Roman sempat kewalahan dengan si Putri Duyung, namun kakaknya dan kekasihnya berhasil menyelamatkan Roman. Mereka pun langsung bergegas menuju mobil dan pergi dari sana. Di tengah jalan, mobil mereka malah mogok. Roman pun pergi keluar untuk memperbaiki mobilnya. Sementara Merin melihat sosok Putri Duyung dari kejauhan. Ia berusaha memberitahukan kepada Roman, namun Roman tidak mendengar karena tertutup kaca mobil, ditambah hujan begitu deras.
Dengan kekuatan airnya, Putri Duyung itu membuat mobilnya mengeluarkan air dan membuat Merin dan Olga terjebak di dalam. Merin berusaha membobol kaca mobil dengan sikunya, namun itu sia-sia. Untung saja Roman berhasil menyelamatkan mereka dengan memecahkan kaca mobil memakai batu. Di sini mereka bingung, kenapa mereka masih diserang. Padahal sisir dari Putri Duyung itu sudah dikembalikan. Kemudian Roman berpikir bahwa kemungkinan Putri Duyung itu menginginkan dirinya, sehingga ia pun pergi ke danau sendirian. Merin pun mencoba menghentikan kekasihnya, namun ia malah dipukul oleh si Olga hingga ia pingsan. Di danau, Roman bertemu dengan si Putri Duyung dan berkata kepada Roman, "Apakah mencintainya?" Roman pun berkata iya. Tapi Putri Duyung yang tahu Roman berbohong langsung membuat Roman tercekik dan sulit bernapas. Scene pun berpindah kepada Olga yang sedang membaca mantra untuk mengembalikan saudaranya dengan mengorbankan si Merin. Ia berpikir ayahnya selamat lantaran ibunya yang diambil oleh si Putri Duyung. Jadi ia mencoba mengorbankan kekasihnya Roman agar Roman bisa selamat. Kemudian ayahnya pun datang dan menenangkan Olga. Ia mengatakan itu hanya sia-sia. Sebenarnya ibunya dengan sukarela memberikan nyawanya kepada Putri Duyung bukan dengan paksaan. Olga yang tersadarkan pun langsung memeluk ayahnya. Kemudian dari belakang muncul sosok yang menyerupai ibunya. Ayahnya pun mencoba mendekatinya, namun ia malah diserang dan diseret ke dalam air. Olga pun mencoba menahan si Putri Duyung dengan memegang rambutnya. Merin yang ingat bahwa kelemahan Putri Duyung itu dan rambutnya langsung memotong rambut dari Putri Duyung itu. Putri Duyung itu pun langsung kesakitan, tetapi Olga yang lengah langsung diseret oleh Putri Duyung ke dalam air. Kini hanya tinggal Merin. Ia yang teringat dengan Roman langsung bergegas mencari kekasihnya ke danau. Sesampainya di danau, Merin memberitahukan kelemahan Putri Duyung berada di rambutnya dan harus memotongnya. Namun Roman yang sudah sekarat pun tidak bisa berbuat apa-apa hingga ia pun meninggal. Merin yang tak terima kekasihnya mati langsung terjun ke danau dan bayuan dengan Putri Duyung itu. Ia berhasil memotong sedikit rambut dari Putri Duyung itu dan dengan adiknya Roman pun kembali hidup. Merin yang sudah berhasil mengalahkan Putri Duyung itu langsung naik dan memeluk Roman. Merin pun menanyakan kepada Roman, "Apakah kau mencintaiku?" Namun Roman mulai curiga kepada Merin karena perkataan itu. Lantas ia pun langsung memotong rambut Merin dan kecurigaannya ternyata benar. Itu adalah si Putri Duyung. Putri Duyung yang sudah kehilangan kekuatannya pun jatuh ke dalam danau dan menghilang. Roman pun terjun ke danau dan menemukan Merin yang sedang pingsan di sana. Ia langsung membawa Merin ke darat dan mencoba menekan-nekan dadanya agar ia bangun. Namun Merin tak kunjung bangun. Ia pun terus berusaha menekan dada Merin sambil meneteskan air mata. Hingga akhirnya ia pun berhasil membangunkan Merin dan langsung memeluk erat kekasihnya itu. Hingga mereka pun pergi dari tempat itu dan film pun selesai. So, itulah alur cerita dari film The Mermaid Lake of the Dead. Sedikit pembahasan dari film ini. Sebenarnya Putri Duyung itu dahulunya adalah seorang manusia. Namun karena ia dikhianati dari kekasihnya, ia pun bunuh diri dan terjun ke danau sehingga menjadi arwah penasaran yang menyerupai Putri Duyung. Jadi setiap orang laki-laki yang berada di danau sendirian akan digodanya. Kalau ia menolak, maka ia akan diteror hingga ia mati. Dan dua orang di awal film itu sebenarnya adalah ayah dan ibu Roman. Ayahnya Roman diteror oleh si Putri Duyung itu. Tapi ibunya mengorbankan dirinya demi ayahnya Roman agar terbebas dari Putri Duyung. Karena ibunya tahu untuk membebaskan teror itu hanya dengan mengorbankan seseorang yang paling berharga. Ibunya tahu dirinya lah yang paling berharga bagi ayahnya, sehingga ia pun mengorbankan dirinya. Segitu dulu pembahasan alur cerita pada kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang dan memberikan hiburan kepada kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.